Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Livia, kelas 2C. Saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPP. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan dulu tentang silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Saya juga mengambil pengertian silabus menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kunandar, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang selanjutnya, menurut Trianto, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan belajar, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang selanjutnya ada komponen-komponen silabus. Yang pertama ada kompetensi dasar, yang mana merupakan kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada materi pembelajaran, yaitu pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang selanjutnya ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang selanjutnya ada alokasi waktu, di mana alokasi waktu ini sebagai penentu pada setiap kompetensi dasar yang didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada bahan atau alat sumber. Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Penentu sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya mengenai RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Pengertian RPP menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kunandar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang kedua ada menurut Mulyasa, yang mengungkapkan bahwa RPP adalah rencana penggambaran, prosedur, dan manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi dan dijabarkan dalam silabus. Yang selanjutnya ada komponen-komponen RPP. Yang pertama ada identitas, yang terdiri atas nama sekolah atau madrasah, mata pelajaran, materi pokok,
dan atau subtema bagi guru kelas atau semester harus ditulis secara jelas sesuai dengan satuan pendidikannya. Yang selanjutnya kompetensi inti yang bisa diambil dari Permendikbud nomor 57 bagi mata pelajaran umum. Yang selanjutnya kompetensi dasar, yang mana sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Yang selanjutnya indikator, mulai dari KD KI 1 sampai KD dari KI 4. Indikator untuk KD dari KI 1 bagi mata pelajaran umum yang ditematikan berisi tentang keyakinan, bersyukur, kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, ketaatan beribadah, kebiasaan mengucapkan salam, serta toleransi beribadah. Sedangkan indikator untuk KDKI 2 adalah aspek jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, gotong royong, percaya diri, serta ketelitian. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran tidak boleh ditulis hanya submaterinya saja, melainkan minimal harus bisa menjawab indikator yang ada. Materi bisa diambil dari buku siswa, kejadian kekinian, internet, serta dari lain yang sifatnya aktual. Yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdapat 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Lalu ada alokasi waktu untuk yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban pembelajaran. Pembelajaran remedial dan pengayaan. Rubrik penilaian harus dibuatkan mulai dari instrumen observasi untuk mengetahui perkembangan sikap spiritual dan sosial. Instrumen tes tulis atau tes lisan disertai dengan kunci jawaban dan pedoman penskoannya, serta rubrik untuk mengetahui tuntutan bunyi KD dari KI 4. Yang terakhir ada menentukan media atau alat bahan serta sumber belajar yang harus disesuaikan dengan langkah penjabaran proses pembelajaran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan antara silabus dan RPP adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam 1 semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam 1 kali tatap muka atau 1 bagian materi pembelajaran saja. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai silabus dan RPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.